Sejak pertengahan tahun, terutama saat Bitcoin ada di titik terpuncak, ada perdebatan antara this time it is different dan history will repeat itself. Kubu yang percaya bahwa sejarah akan mengulang, itu percaya dengan 4-year cycle, di mana Bitcoin akan mengalami periode bull market dan bear market setiap 4 tahun. Lalu ada juga kubu yang kali ini akan berbeda, di mana Bitcoin akan terus mencetak all-time high, terutama karena adanya inflow yang besar melalui institusi. Nah tentunya sekarang masih terlalu dini untuk kita bisa menentukan mana yang paling benar ya. Tapi berdasarkan data yang ada sampai hari ini, kesannya kita mengarah ke kubu yang percaya bahwa history will repeat itself, 4-year cycle akan mengulang. Dan ini berdasarkan apa yang sudah terjadi aja ya, bukan apa yang akan terjadi ke depannya. Ilustrasinya seperti ini. Kita sedikit mengulang apa yang Koleon udah pernah informasikan di video sebelumnya. Di tahun 2013, Bitcoin ini sampai ke peaknya di 371 hari setelah halving. Setelah itu baru masuk ke bear market. Lalu di 2017 itu puncaknya 526 hari setelah halving. Dan abis itu masuk ke fase bear market. Di 2021 itu puncaknya di 548 hari setelah halving. Setelah itu masuk ke bear market. Di tahun 2025 ini, sekarang kita udah memasuki hari ke-612 sejak halving 2024. Nah artinya secara historis, kita udah ngelewatin titik-titik peak di cycle-cycle sebelumnya. Kalau kita bandingkan sejarah peaknya di 2013, 2017, 2021, dan 2025, kesannya ada sebuah kemiripan. Karena di tahun 2025, harga Bitcoin juga udah turun dari peaknya di 120-an ribu. Sekalipun sekarang masuk bear market, tapi kita harus tahu market itu tidak turun terus-menerus. Ada juga yang namanya pullback. Harga bisa turun drastis, tapi diikuti dengan kenaikan sesaat. Misal di 2013, Bitcoin ini sempat anjlok 56% dan kemudian kembali naik 71% sebelum melanjutkan penurunan. Di 2017, Bitcoin ini juga sempat turun 65%, kemudian kembali naik 67% sebelum melanjutkan penurunannya. Di 2021, Bitcoin juga sempat turun 46,5%, tapi kemudian rebound 28,55% sebelum melanjutkan penurunannya. Cuman memang secara time frame berbeda-beda ya, antara 1 bulan sampai dengan 5 bulan. Atau kalau bukan pullback yang short term pun, ini bisa menjadi suatu opportunity buat teman-teman yang percaya dengan masa depan Bitcoin. Mau buy the dip dan memiliki investment horizon yang lebih panjang. Karena Bitcoin udah turun lumayan jauh dari titik all-time high-nya. And that's why tim Overpost riset 4 exchange kripto yang ada di Indonesia buat cari yang mana yang paling cuan. Toko kripto, Pintu, Peluang, atau Indodax. Kita bahas semuanya di sini. Let's go! Di video ini, kita bakal bandingin exchange kripto dari 8 kategori. Dan kita berikan scoring antara 1 sampai dengan 4 di masing-masing kategori. 4 itu yang tertinggi, dan 1 itu yang terendah. Dan di sini harus di-note ya teman-teman, kita nggak bring up sama sekali dari segi aspek security, karena nggak mungkin ada satupun dari kita yang bisa berikan scoring yang fair. Contoh, kalau kita bilang yang udah beroperasi yang terlama itu yang paling aman, kemarin Indodax kena hack. Dan kalau kita bilang yang di backing oleh luar negeri itu yang paling aman, realitanya exchange luar negeri juga banyak yang dihack. And that's why kami percaya dengan mantra not your keys, not your coins. Koleon sendiri simpan seluruh tabungan kriptonya di cold wallet, sehingga beliau udah siap kalau amit-amit suatu saat exchange yang dia pakai itu dihack atau bahkan sampai tutup. Yuk kita langsung aja masuk ke kategori yang pertama, yaitu cuan market order. Aspek pertama yang kita membahas adalah siapa yang paling cuan kalau kita pakai market order. Metode eksperimen ini cukup sederhana. Kita mulai dengan top up 10 juta rupiah di masing-masing exchange. Setelah itu kita lakuin pembelian kripto di menit dan bahkan di detik yang sama. Lalu kita jual lagi juga di waktu yang persis sama, sampai terakhir kita withdraw pas dananya udah masuk kembali ke rekening. Nah, kenapa urutannya harus seperti ini? Karena dari awal sampai dengan akhir, kita pengen lihat satu hal. Dengan uang yang sama, lewat proses yang sama, dan dengan pembelian dan penjualan di detik yang sama, exchange mana yang akhirnya balikin uang paling besar ke kita. Nah, untuk market order ini sendiri, ini adalah metode beli jual yang paling simple. Kita langsung eksekusi di harga yang tersedia saat itu, tanpa nentuin harga sendiri. Artinya, kita sepenuhnya menyerahkan harga ke order book masing-masing exchange. Dan di situ juga poin dari eksperimennya. Kalau semua beli dan juga jual di detik yang sama, perbedaan hasil itu biasanya datang dari dua hal, spread di order book dan juga total fee yang dikenakan.
And that's why, di akhir, exchange dengan nominal withdraw terbesar berarti adalah exchange yang paling efisien dari sisi market order, termasuk fee market order dan juga spread jual beli. Nah, setelah kita top up, bisa kalian lihat saldo 4 exchange ini udah siap. Tapi di sini pun kita udah ngelihat ada suatu perbedaan ya teman-teman. Walaupun setiap aplikasi kita top up di 10 juta, ada yang saldonya tetap sesuai dengan angka top up yaitu di 10 juta rupiah, dan ada juga yang berbeda. Seperti di peluang, ini kita bisa lihat jumlahnya itu ada di 10 juta 43.827 rupiah. Dan ini karena peluang mewajibkan adanya kode unik di belakangnya saat kita top up. Kemudian di Indodax itu ada di angka 9.996.115 rupiah karena adanya service fee sebesar 3.885 rupiah. Di toko kripto dan juga Pintu, ini angkanya tepat di 10 juta rupiah setelah top up. Tapi ada sedikit note teman-teman. Per video ini di-record, di toko kripto itu dikenakan biaya transfer sebesar 6.500 rupiah teman-teman. Nah, untuk service fee ini sendiri dikuranginya langsung dari rekening bank kita. Ini sedikit disclaimer ya, saat kita lakuin tesnya, toko kripto belum ada pilihan transfer langsung via BCA, jadi masih ke Permata Bank. Makanya dikenakan suatu biaya transfer. Nah, pastinya biar fair, di akhir mulai dari biaya transfer, kode unik dan juga biaya-biaya ini akan kita kurangin supaya terlihat yang mana yang paling cuan. Selain dari sisi top up, karena tim Research Overpost udah pernah eksperimen di aplikasi ini sebelumnya, beberapa exchange ada saldo kecilnya. Misalnya di Pintu, walaupun jumlah Bitcoinnya itu udah ada di 0, tapi masih ada 694 rupiah dan Ethereum masih ada 254 rupiah. Walaupun cuma ratusan rupiah, ini wajib kita tetap kurangi ya di akhir eksperimennya, supaya hasil eksperimen nanti 100% fair. Kita lanjut ke tes eksekusi belinya. Untuk memperbesar sampel, kita nggak cuma beli sekali aja. Total kita lakuin 4 kali pembelian per exchange. 2 kali di Bitcoin dan juga 2 kali di Ethereum. Dan langsung aja kita ke pembelian pertama. Kita akan beli 2,5 juta rupiah di Bitcoin. Ini kalian bisa lihat ya, semua pembelian ini dilakukan di menit dan juga di detik yang sama. Setelah transaksi, kita bisa lihat untuk saldo-saldonya. Untuk di peluang sendiri ada di 0,0016528, di Indodax ada di 0,00 di toko kripto ada di 0,001646, dan di Pintu ada di 0,001642. Jadi kita bisa lihat dari pembelian pertama, peluang itu yang dapat paling banyak. Tapi apakah berarti peluang yang paling cuan? Belum tentu ya, karena kita harus cek juga biaya saat transaksi jual nantinya. Kita lakukan pembelian Bitcoin 1 kali lagi, kemudian Ethereum 2 kali lagi dengan metode yang sama. Di timing yang sama, hampir semuanya sama hingga ke detiknya. Nah, setelah semua pembelian udah selesai, di sini mulai kelihatan suatu hal yang menarik. Walaupun nominal rupiahnya sama, jumlah Bitcoin dan juga Ethereum yang didapatkan tiap exchange berbeda-beda. Di peluang ada di 0,00330473 Bitcoin dan 0,09666 278 Ethereum. Di Indodax ada di 0,00330020 Bitcoin dan 0,09541629 Ethereum. Lalu selanjutnya di toko kripto ada di 0,0032958 Bitcoin dan 0,09528639 Ethereum. Terakhir, untuk di Pintu ada di 0,003284 Bitcoin dan 0,09537000 Ethereum. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk Bitcoin dan juga Ethereum, peluang konsisten mendapatkan jumlah Bitcoin dan Ethereum yang paling banyak. Pintu ini jumlah Bitcoinnya yang paling sedikit, dan toko kripto itu jumlah Ethereumnya yang paling sedikit. Tapi tentunya kita belum bisa simpulkan apa-apa sampai kita menyelesaikan sampai akhir. Jadi kita lanjutkan dengan 4 kali transaksi jual, lagi-lagi di menit dan juga di detik yang sama. Abis dijual, pastinya bentuknya udah menjadi rupiah semua. Tapi kalian bisa lihat ya, kalau di Pintu masih ada sisa saldo 205 perak di Bitcoin dan 63 perak di Ethereum. Ini tinggal dihitung sama yang tadi ada di saldo awal, gampangnya secara total kita akan kurangi 680 perak di akhir.
Setelah itu kita withdraw semua kembali ke rekening awal. Dari mutasi rekening, kita bisa lihat angka yang udah berhasil di withdraw. Untuk di peluang sendiri, setelah kita withdraw, terdapat Rp9.971.318. Untuk di Indodax, setelah kita withdraw, kembali ke rekening, sejumlah Rp9.925.430. Untuk di Pintu, sejumlah Rp9.906.218. Dan untuk di toko kripto, setelah kita withdraw, sejumlah Rp9.903.656. Nah, sekilas peluang memang kelihatan menang jauh ya. Tapi kita harus ingat juga bahwa tadi ada kode unik di peluang yang nambahin nominal top up-nya. Terus kita juga harus ingat di toko kripto ada biaya transfer Rp6.500 yang ditarik dari rekening BCA kita langsung. Nah, itu juga harus kita perhitungkan. Jadi nanti di akhir kita akan hitung semuanya. Nah, ini dia saldo akhir bersih semuanya. Untuk di peluang sendiri ada di Rp9.927.491. Untuk di Indodax terdapat di Rp9.925.430. Untuk di Pintu sejumlah Rp9.905.538. Dan terakhir untuk toko kripto sejumlah Rp9.897.156. Nah, dari sini kesimpulannya kita bisa lihat ya. Untuk yang paling cuan bisa kita tarik dari peluang dan juga dari Indodax. Perbedaan mereka hanya selisih Rp2.000. Selanjutnya, untuk di Pintu dan juga di toko kripto, ini jaraknya juga tipis, di bawah Rp10.000. And that's why, secara scoring kita bakal taruh untuk peluang dan juga Indodax ada di skor 4, sedangkan untuk Pintu dan juga toko kripto ada di skor 3. Nah, tapi sekarang dari sini muncul pertanyaan lanjutan. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh fee exchange kalau faktor harga beli dan juga jualnya kita buat sama? Kita akan bahas di tes limit order di akhir. Tapi sebelum ke sana, kita akan bahas beberapa faktor penting dari exchange kripto, dimulai dari staking dan juga earn. Untuk staking ataupun earn ini cukup unik ya, kesannya kayak belum ada standarnya. Di satu exchange, ada yang kasih 1% dari ngunci Bitcoin, tapi ada juga yang bisa kasih rate 10% per tahun di Bitcoinnya juga. Pertanyaannya, kenapa ini bisa beda banget? Dan dari mana juga return yield ini bisa didapatkan? Nah, kalau misalnya di Indodax dan juga di toko kripto, jawabannya cukup mirip ya. Indodax bilang cara kerja staking mereka adalah koin disimpan di jaringan blockchain dengan sistem proof of stake dan menghasilkan reward proses validasi transaksi yang ada. Sama dengan toko kripto yang juga menyatakan bahwa cara kerja staking mereka adalah dengan menyimpan ataupun mengunci aset kripto pada suatu jaringan blockchain yang menggunakan mekanisme proof of stake. Nah, buat yang belum tahu, proof of stake ini adalah cara blockchain kayak Ethereum buat memilih suatu pengawas untuk mengecek transaksi benar ataupun tidak. Nah, pengawas ini sering disebut dengan validator ataupun miner. Untuk menjadi validator ataupun miner, mereka harus taruh Ethereum mereka sebagai jaminannya. Dan ini jumlahnya nggak sedikit teman-teman. Misalnya di chain Ethereum butuh 32 Ethereum atau sekitar 1,5 miliar rupiah buat menjadi suatu validator. Dan semakin besar jumlah Ethereum yang mereka stake, semakin besar potensi reward yang bisa didapatkan. Nah, kalau di Indodax dan juga di toko kripto, artinya kita menyetorkan koin kita untuk di stake via validator mereka. Jadi kayak pooling gitu ya, ada yang taruh 0,2, mungkin 0,5, 1 Ethereum, 0,4 Ethereum ataupun lainnya, dan itu semua dikumpulin supaya totalnya bisa mencapai 32 Ethereum itu. Setelah itu, kita akan mendapatkan reward sesuai dengan proporsi. Bisa dibilang seperti sharing profit lah ya. Tapi kita harus aware dengan sistem slashing. Slashing ini adalah suatu penalti kepada validator jika melakukan suatu kesalahan. Dan penaltinya berupa jaminan ataupun Ethereum yang ada di stake ini bisa dipotong. Sejauh ini dari tim Overpost belum nemu ya siapa yang bertanggung jawab jika terjadi suatu kejadian slashing. Tapi ini salah satu resiko yang kalian perlu tahu. Jadi staking ini intinya kalian nitip Ethereum di jaminan sistem, terus sharing profit dari reward yang didapatkan validator dari blockchain Ethereum itu. Nah, sekarang gimana dengan peluang? Di peluang ini, staking ataupun earn ini nama programnya adalah peluang cuan. Penjelasan dari mana mereka mendapatkan yield tersebut adalah sebagai berikut. Peluang cuan selalu mengusahakan yang terbaik agar kamu mendapatkan yield maksimum dengan mengembangkan aset kamu pada penyedia yield yang aman dan juga terpercaya. Nah, dari sini berarti kita tahu bahwa peluang ini mengoper aset kita ke third party yang menyediakan yield. Tapi kurang tahu ya, third party ini aktivitasnya apa dan teknisnya gimana. Selanjutnya untuk Pintu.
Penjelasan atas sumber dana untuk bunga Earn-nya adalah sebagai berikut. Mengingat Earn merupakan fitur tambahan dari Pintu untuk user yang bersedia menyimpan asetnya, maka bunga yang diberikan merupakan bonus dari Pintu sebagai bentuk apresiasi bagi pengguna setia Pintu. Jadi kita kurang tahu juga ya di sini sumber yield-nya ini dari mana. Apakah ini artinya memang budget promosional dari Pintu atau ada kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan yield ini. Tapi kalau secara angka, siapa yang paling cuan program staking ataupun earn-nya dari keempat exchange ini kita tunjukkan hasil riset tim Overpost. Kita akan nilai dari dua faktor ya, jumlah koin yang bisa di stakingin dan juga nominal cuannya. Dan untuk memahami tabel yang kita akan share ini, perlu di-note juga untuk masing-masing exchange ada variasinya sendiri. Di Pintu sendiri ada Flexi, Lock 30 days, dan juga Lock 90 days. Dan kalau di toko kripto ini lebih bervariasi, tergantung dengan tokennya. Misalnya di sini kita bisa lihat Ethereum ada pilihan 15 hari, 30 hari, 60 hari sampai dengan 90 hari. Dan walaupun masih banyak pilihan token lainnya, di sini kita hanya masukin beberapa pilihan ya ke tabel ini supaya lebih mudah dan juga ringkas buat kalian lihatnya. Sementara peluang dan juga Indodax ini nggak disebut ada istilah lock period, tapi secara keseluruhan harusnya kita expect yang di lock ini returnnya lebih besar. Di peluang ini kita cuma bisa dapetin earn ataupun staking di Bitcoin dan juga Ethereum. Ini opsi yang paling sedikit dibandingkan yang lainnya dengan cuan 1% di masing-masing tokennya. Selanjutnya untuk di Indodax sendiri terdapat 7 koin, termasuk Solana, Polkadot, Ethereum, hingga Binance Coin, tapi tidak bisa Bitcoin. Dan kita tahu ya, sebenarnya kemungkinan besar teman-teman yang investasi di kripto itu bakal ngeholdnya Bitcoin, bukan koin-koin lainnya. Selanjutnya untuk Pintu ada 15 token dan juga toko kripto jauh lebih banyak di 60 token. Nah, kalau kita ngomongin secara return, yang paling besar itu menariknya ada di Indodax. Buat di major coin seperti Solana, Ethereum, Indodax ini memiliki return staking paling besar dibandingkan dengan produk exchange, earn ataupun staking lainnya. Tapi yang harus di-note, walaupun nggak di-lock, sistem stakingnya Indodax ini nggak seperti digital bank ya teman-teman, di mana kalian bisa deposit hari itu, langsung dihitung cuan bunganya dari hari itu juga dan bisa withdraw kapanpun, termasuk di hari yang sama. Di Indodax ini terdapat suatu jeda waktu yang disebut dengan bonding period. Ini periode nunggu sebelum koin kalian bisa terima reward. Untuk di Solana, bonding period itu ada di 3 hari dan kalau di Ethereum ada di 4 hari. Dan sama juga pada saat kita mau stop staking, itu nggak instan juga. Ada yang namanya unbonding period. Di Ethereum sendiri itu ada di 9 hari dan di Solana sendiri ada di 6 hari. Nah, terus kalau staking ataupun earn Bitcoin buat dapetin return 10% itu dari mana? Ini kita bahas terpisah ya. Untuk ini ada di Pintu Earn, di mana kita bisa dapetin 10% return dari Bitcoin. Kita perlu naikin PTU staking level ke level 8 paling tinggi, alias harus hold token PTU sebanyak 350.000 yang harus di lock. Dan ini ekuivalen dengan 1 miliar rupiah ya. Jadi kita harus hold 1 miliar rupiah token PTU buat bisa ngedapetin return 10% dari Bitcoin ini. Nah, walaupun returnnya paling tinggi, karena persyaratan gak gampang untuk banyak orang, apalagi kita juga harus siap dengan market risk akibat ngehold PTU yang turun sekitar 5%-an dalam 1 tahun terakhir dan juga 6%-an dalam 6 bulan terakhir, maka kita tidak dapat mempertimbangkan staking ataupun earn versi ini. And that's why, penilaian buat staking ataupun earn ini tergantung kalian masing-masing. Kalau kalian memang cuma pegang major coin seperti Solana dan juga Ethereum, skornya Indodax 4, toko kripto dan juga Pintu ada di 3, sedangkan untuk peluang ada di 2. Nah, kalau misalnya kalian cuma fokus ya di Bitcoin dan mau dapetin yield tambahan, Pintu dan juga peluang itu skornya ada di 4, dan Indodax dan juga toko kripto ada di 1. Dan kalau kalian pegang altcoin yang cukup diverse dan kalian mau stake, toko kripto itu ada di 4, Pintu dan juga Indodax ada di 3, dan peluang ada di 1. Nah, selanjutnya kita bakal bahas fitur futures. Setelah tim riset Overpost teliti exchange lokal, dari peluang, Pintu, Indodax, dan juga toko kripto, ternyata baru 2 exchange lokal yang sekarang udah punya fitur futures, yaitu ada di peluang dan juga Pintu. Nah, untuk di peluang, sekarang tersedia 178 per kripto untuk futures.
Ada juga fitur take profit stop loss, dan lalu untuk di pintu juga sama ya, ada di 178 pair dan juga ada fitur TPSL. Dan saat kita sedang riset, kita dapetin suatu insight unik ya. Kalau misalnya di peluang itu, TPSL ada di futures maupun di spot. Sementara untuk di pintu, hanya ada di futures dan gak ada di spotnya. Untuk leverage awal bisa dipilih juga dari 1 kali hingga 25 kali. Tapi ada pembatasan di beberapa pair di mana leverage jadi dibatasi maksimal ke 10 kali. Nah ini sebuah perkembangan ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu, dulu cuma bisa di 25 kali. Dan gak bisa kita ubah jadi lebih kecil leverage-nya. Ini update yang sangat positif dan kejadian 10 Oktober kemarin bisa menjadi suatu pengingat. Black Swan di order book bahkan mempengaruhi exchange besar di dunia. Jadi jangan sampai kita berasumsi bahwa leverage rendah itu artinya 100% aman ya teman-teman. Karena kejadian 10 Oktober kemarin, banyak sekali bahkan yang leverage-nya cuma 1 kali itu juga ikutan kena likuidasi. Jadi pastikan kalian adjust resikonya dengan money management yang bagus. Jadi overall memang secara fitur, kalau teman-teman mau masuk ke pasar futures, fitur futures di peluang dan juga di pintu sudah cukup lengkap. Jadi untuk futures, nilainya 4 untuk pintu dan juga untuk peluang, dan 1 untuk toko kripto dan juga Indodax. Nah sekarang kita masuk ke fitur Web3. Ini buat kalian yang mau nyobain atau mungkin udah expert dunia kripto beneran, mau coba airdrop, DeFi, hunting meme coin, nyobain DEX, dan masih banyak lagi. Exchange lokal ini menjadi salah satu alternatif buat on-ramp ataupun off-ramp, alias masukin dan juga keluarin uang kalian dari Web3. Di kategori ini ada 4 hal yang kita lihat. Langsung kita bahas satu persatu. Pertama yang kita lihat, apakah kita bisa withdraw ataupun deposit dari network-network blockchain besar? Di sini kita ambil Bitcoin, Solana, Binance Coin, dan juga Ethereum. Apakah exchange ini memfasilitasi transfer on-chain ke network-network ini? Nah di sini setelah kita riset, kita temuin aman ya. Semua exchange ini dimulai dari peluang, Indodax, pintu hingga dengan toko kripto, memfasilitasi transfer on-chain buat Bitcoin, Solana, Binance Coin, dan juga Ethereum. Dan memang ini cukup expected karena rasanya agak aneh ya kalau misalnya exchange kripto gak bisa withdraw koin-koin terbesar di market secara on-chain. Hal kedua yang kita perhatikan adalah apakah bisa withdraw altcoins lainnya. Di sini aku coba tes pakai 3 aja dari Hyperliquid, Aster, dan juga Sui. Hyperliquid dan juga Sui ini sudah memiliki chainnya sendiri. Sementara untuk Aster ada di Binance Smart Chain. Nah, apakah semua exchange ini memfasilitasi kita untuk transfer on-chain altcoins ini? Di sini kita bisa lihat hasilnya berbeda ya. Di peluang kita belum bisa withdraw karena di sini tombol withdraw-nya abu-abu dan tidak bisa dipencet. Baik untuk Sui, Aster maupun Hyperliquid. Nah, beda dengan di Indodax, bisa semuanya ya. Kita bisa proses withdraw juga. Untuk di pintu, Aster dan juga Hyperliquid ini bisa, tapi untuk Sui belum bisa. Sementara di toko kripto, Sui dan juga Aster ini bisa, sementara untuk Hyperliquid belum bisa. Karena koin Hyperliquid sendiri tidak listed di toko kripto. Hal ketiga yang kita perhatikan adalah spesifik ke Ethereum. Apa saja pilihan kita untuk withdraw Ethereum dan berapa biayanya? Apakah hanya ke layer 1 Ethereum saja atau ada pilihan ke layer 2-nya juga? Nah, buat teman-teman yang nggak tahu kenapa ini penting, gas fee atau biaya transaksi di layer 1 itu umumnya cukup mahal ya. Bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan layer 2 Ethereum. Contohnya, di sini kita bisa lihat buat swap Ethereum ke USDC via layer 1 Ethereum, biayanya ada di Rp13.000 atau $0,9. Sementara kalau kita pakai layer 2 Ethereum, di sini misalnya Arbitrum itu biayanya hanya di Rp6.000-an, cuman setengahnya. Tapi ingat ya, ini karena market kripto lagi sepi, otomatis chain Ethereum juga sepi. Tapi kalau lagi rame dan juga aktif, gas fee Ethereum sekali swap itu bisa sampai dengan $10 atau Rp160.000. Atau bahkan kalau lagi rame banget, bisa sampai $100 atau Rp1,6 juta per transaksinya. And this is why penting untuk kita bisa akses layer kedua Ethereum. Di peluang, kita bisa transfer Ethereum via layer 1 Ethereum. Dan di layer 2 bisa via Arbitrum dan juga Optimism. Nah, selain dari itu, kita juga bisa transfer dari Binance Smart Chain. Kalau Indodax dan juga Pintu itu sama ya, bisa lewat layer 1 Ethereum dan pilihan layer 2-nya ada di Arbitrum, Optimism, dan juga Base.
Kalau toko kripto ini lebih banyak pilihannya. Ada di layer 1 Ethereum, Binance Smart Chain, dan pilihan layer 2-nya yang lebih banyak dimulai dari Arbitrum, Optimism, Base, bahkan ke yang lebih nggak mainstream seperti Manta, Scroll, Starknet, dan juga ZK Sync. Nah, gimana dengan perbandingan biayanya? Ini aku share tabel perbandingannya. Kita bisa lihat ya di sini bahwa peluang biayanya ini semua di bawah Rp2.000. Bahkan ada yang cuma 140 perak. Padahal kalau misalnya kita lihat di Indodax, itu sekitar 2.000 sampai dengan Rp2.500. Dan di Pintu itu lebih variatif di antara 1.500 sampai dengan Rp5.000. Dan terakhir untuk di toko kripto, variasinya juga tinggi. Ada yang dari 400 perak sampai dengan Rp10.000. Jadi untuk Web3, kita bisa bilang untuk penilaian ini tergantung kalian sendiri. Kalau kalian pure cari cost terendah, koin-koin kalian itu yang major seperti Bitcoin, Solana, Binance Coin, dan juga Ethereum, maka ini skornya peluang di 4, Indodax, Pintu, dan juga toko kripto skornya di 3. Tapi kalau misalnya kalian pengen bisa transfer on-chain untuk altcoin lainnya dan mau banyak pilihan layer 2 Ethereum, maka skornya 4 untuk toko kripto, 3 untuk Indodax dan juga Pintu, dan terakhir 2 untuk peluang. Nah, selanjutnya untuk pilihan koin. Penilaian ini akan lebih simple. Kita mencari exchange mana yang punya paling banyak pilihan koin. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari official website masing-masing exchange dan hitung manual satu persatu, untuk jumlah koin yang paling banyak itu ada di peluang sekarang sebanyak 609 koin, toko kripto sebanyak 438 koin, Pintu sebanyak 336 koin, dan Indodax sebanyak 480 koin. Jadi secara koin yang paling banyak ada di peluang. Tapi kalau untuk pairing, yang paling banyak itu ada di toko kripto. Dia ada pairing ke IDR, USDT, BNB, Bitcoin, dan juga ke altcoin lainnya. Ini ada beberapa use case ya dengan banyak pairing seperti ini. Intinya adalah untuk menghemat jumlah transaksi. Misalnya, awalnya kalian udah beli Ethereum, tapi saat kalian hold, di tengah jalan kalian merasa lebih bullish dengan Bitcoin. Nah, dengan pair Ethereum Bitcoin ini, kalian bisa langsung switch dalam satu kali transaksi. Misalnya nggak ada pair ini, kalian akan harus jual dulu Ethereum yang menjadi IDR, baru beli lagi IDR-nya menjadi Bitcoin. Jadi itu adalah keuntungan dari exchange yang punya banyak pairing. Kita bisa lebih hemat fee saat kita switch aset kita ke depannya. Selain pilihan koin dan juga pairing, ada satu hal yang menarik juga, yaitu US Tokenized Coin. Ini baru ada di Pintu doang ya, dari 4 exchange tersebut. US Tokenized Coin ini adalah saham-saham Amerika yang dijadikan versi token kripto dengan harga 1:1. Dan baru ada di tahun 2025 ini. Nah, per video ini direkam, terdapat 15 tokenized US stocks yang ada di Pintu. Beberapa di antaranya adalah Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, dan juga beberapa lainnya. Secara kelebihan, pastinya akan memudahkan kalian kalau mau diversifikasi atau punya exposure ke US stocks. Nah, mungkin kalau misalnya kalian tanya, kenapa beli tokenized US stocks? Kenapa nggak beli US stocks aja langsung? Jawabannya adalah di perpajakannya. Jadi kalau misalnya kita beli US stocks, kita itu bayar pajak sesuai dengan capital gains tax. Jadi sesuai dengan income tahunan kita. Dan pajaknya bisa up to 35% kalau misalnya penghasilan kalian ada di bracket tertinggi. Nah, kalau misalnya tokenized US stocks, pajaknya itu rendah, sama juga dengan pajak kripto lainnya. Tapi pastinya resikonya juga berbeda ya. Untuk tokenized stocks ini, apabila kalian ingin nyemplung di sana, kalian harus percaya dan juga nyaman dengan background perusahaannya. Overpost sendiri di sini nggak endorse tokenized stocks dari segi keamanan ya. Karena walaupun penerbitnya itu relatif besar, produk ini memang baru. Jadi kalau misalnya kalian mau beli tokenized US stocks, kalian memang harus percaya sama exchange yang udah mengkurasi pilihan mereka. Tokenized US stocks ini di Pintu ada 2 tipe, yang diterbitkan oleh Ondo Finance dan satu lagi yang diterbitkan oleh X-Stocks. Seperti apa background dari kedua perusahaan ini? Untuk Ondo Finance, mungkin kalian pernah dengar ya sebelumnya. Backgroundnya, Ondo Finance ini adalah suatu perusahaan yang fokus di tokenisasi aset keuangan tradisional, seperti obligasi pemerintah Amerika Serikat, dan sekarang baru ada tokenized US stocks. Timnya memang memiliki latar belakang keuangan tradisional, yaitu di Goldman Sachs. Tapi yang kalian harus ingat, produk yang mereka buat tetap bukan saham asli, melainkan suatu versi token yang mengikuti harga saham real yang ada.
Nah, untuk pendanaannya, Ondo didukung oleh beberapa investor besar seperti Founders Fund, Pantera Capital, dan juga Coinbase Ventures. Ini bisa menjadi suatu nilai tambah dari sisi kepatuhan dan juga legalitas. Tapi di sisi lainnya, sudah pastinya produknya cukup centralized dan sangat bergantung pada aturan serta pihak perantaranya. Dan pastinya karena dia adalah US tokenized stock, US token ini tidak memberikan hak kepemilikan saham secara langsung ya teman-teman. Tidak ada hak voting dan asetnya disimpan lewat kustodian. Nah selanjutnya kalau misalnya X-Stock, ini didukung oleh Backed Finance dan juga Kraken. Kalau misalnya kalian belum tahu, Kraken ini bisa dibilang salah satu exchange terbesar di dunia dan sudah masuk ke top 20. Untuk Backed Finance ini didirikan oleh 3 orang, yaitu Adam Levy, Nathan Goldman, dan juga Roberto Isaac Klein. Nah, seperti apa reputasi mereka? Sebelum ini, mereka pernah membuat suatu proyek yang dinamakan dengan DAO Stack. Nama tokennya adalah JEN. Tapi proyek ini tutup di tahun 2022 karena kehabisan dana dan token JEN ini anjlok hampir ke nol. Sehingga ada beberapa komunitas kripto yang menyebut ini sebagai soft rug pull. Artinya, tim founder Xstox ini dulunya mungkin meninggalkan proyek mereka saat habis dana setelah mengumpulkan modal yang besar dan tanpa solusi penyelesaian yang jelas. Jadi ini bisa menjadi salah satu hal yang menjadi concern. Nah, selanjutnya untuk aset tokenized seperti ini, memang selalu ada resiko de-pegging. Artinya, token bisa menyimpang dari nilai saham aslinya. Contohnya seharusnya kita dapat saham Apple senilai $1, tapi ternyata nyatanya hanya $0,5 nilainya. Ini yang disebut dengan de-pegging. Overall, model tokenized US stock atau fractional shares ini pastinya bisa menjadi suatu jembatan yang menarik antara dunia kripto dan juga investasi saham global dengan benefit perpajakan terutama buat kita yang ada di Indonesia. Tapi penting banget untuk kita tahu juga ya, jangan cuma tergiur kemudahan ataupun harga murah. Kalian juga harus tetap cek dulu siapa backersnya, bagaimana custodiannya, likuiditas dan juga regulasinya di tempat kalian. Karena di investasi seperti ini, kemudahan seringkali dibayar dengan kompleksitas dan juga resiko tambahan. Nah, buat scoring di sini juga fleksibel ya, tergantung dengan preferensi kalian. Kalau kalian mau pilihan koin yang paling banyak, maka skornya 4 untuk peluang, 3 untuk toko kripto dan juga Indodax, dan yang paling terakhir 2 untuk pintu. Tapi kalau misalnya kalian prefer koinnya nggak terlalu banyak, tapi banyak pilihan pairingnya, maka skornya 4 untuk toko kripto, 3 untuk Indodax, dan juga 1 untuk peluang dan pintu. Dan kalau misalnya kalian mau ada tokenized US stocks-nya, maka skornya 4 untuk pintu dan 1 buat toko kripto, Indodax, dan juga peluang. Selanjutnya untuk fitur advanced orders. Di sini kita mulai dari peluang ya. Di peluang ada limit order, market order, stop order, stop limit order, dan kalau kalian lihat di bagian more settings, ada fitur TPSL dan kalian bisa pilih berdasarkan persentase atau berdasarkan harga. Nah, market order ini simpelnya kita mau beli ataupun jual sekarang juga. Tapi harganya kita serahkan ke exchange dengan market price sekarang. Kalau limit order, itu kayak kita pesen di harga yang kita mau secara spesifik. Misalnya Bitcoin ada di harga $88.000, kita bisa pesen beli misalnya di $86.000. Jadi selama harganya nggak turun ke $86.000, kita nggak akan beli-beli. Tapi sekali harganya turun ke $86.000, order kita bakal dieksekusi. Nah, kalau di stop order, ini sifatnya lebih ke lihat situasi dulu. Misalnya kalau harga tiba-tiba naik tinggi dan breakout dari resistance, kita mau buy on breakout. Nah, kita bisa tinggal set up stop ordernya. Kita tinggal pilih harga breakout yang kita mau, istilahnya stop price, dan kemudian tinggal kita pilih mau stop market order atau stop limit order. Nah, kalau di stop market order, pada saat kena harga breakout tersebut, exchange akan langsung dieksekusi beli di harga terbaik. Nah, buat stop market order ini kadang sering disebutnya dengan stop order, tapi itu tetap sama aja ya. Nah, buat stop limit order, maka harganya sesuai dengan harga yang kita mau. Nah, kalau TPSL, kalian harusnya lebih familiar. Ini buat nentuin seberapa risk dan juga reward yang kita mau dari suatu posisi. OCO atau one cancels the other sebenarnya mirip ya dengan TPSL, hanya ada perbedaan kecil. Di sini, tim Overpost anggap OCO dan juga TPSL
hal ini bisa saling menggantikan. Jadi peluang termasuk lengkap ya, ada semua jenisnya. Kalau di toko kripto, ini ada limit order, market order, stop limit order, dan juga OCO. Yang kurang hanya di stop order yang market. Di Indodax ada limit order, market order, dan juga stop limit order. Sementara untuk di pintu hanya ada limit order dan juga market order. Nah, ekstranya di pintu ini ada price protection. Ini artinya supaya ngejagain harga eksekusinya kalau market order ini mendekati dengan harga terbaik. Biar nggak terkena spread harga yang terlalu luas. Jadi untuk advance order, nilainya 4 untuk peluang dan juga toko kripto, 2 untuk Indodax, dan juga 1 untuk pintu. Fitur selanjutnya adalah web trading. Untuk fitur web trading sendiri, para exchange sudah mulai pada setara semua ya. Sekilas kalau kalian baru masuk website web trading dari Indodax, tampilan awalnya itu lumayan jadul. Tapi kalau misalnya kalian udah klik mode Pro, tampilannya udah modern sekarang. Yang unik dari Indodax ini ada di chatroomnya, jadi kita bisa lihat orang ngobrol. Nah, cukup unik ya, karena ini nggak ada di web trading exchange lainnya. Next, untuk pintu dan juga toko kripto ini mirip kelengkapannya, cuman layoutnya aja yang berbeda. Kalau di toko kripto, pencarian koin langsung bisa dari dashboard kanannya. Sedangkan untuk pintu, harus search dari button yang di sini. Jadi antara lebih enak atau tidak enak dengan pintu, sesuai dengan referensi kalian aja. Poinnya akan kita samakan. Next, untuk peluang, chartnya kita bisa lihat ya, Cash Trading View. Ada beberapa button dari panelnya di sebelah kanan untuk buka news, order book, dan juga lain-lainnya. Mereka juga udah ada account manager, dan salah satu lagi bedanya, untuk peluang ini udah bisa order langsung dengan pencet chart. Kalau di Indodax, pintu, dan juga toko kripto belum bisa. Jadi kita bisa rangkum, untuk poin web trading, kita bisa buat poinnya sama semua di 4 karena secara tampilan mirip-mirip, hanya perbedaan layout minor tergantung sesuai dengan preferensi kalian aja. Terakhir, kita akan tes limit order. Dengan eksperimen ini, kita bisa jawab 2 hal yang penting. Yang pertama yaitu seberapa cepat order limit di masing-masing exchange bisa kejemput. Dan yang kedua yaitu dari harga beli dan jual yang sama, exchange mana yang akhirnya paling cuan dari segi fee. Jadi bedanya, dengan market order tadi, kali ini kita bisa menentukan harga sendiri. Artinya kita bisa benar-benar bandingin fee exchange secara apple to apple, tanpa variabel selisih harga di masing-masing order book. Untuk eksperimen ini, kita top up lagi 10 juta rupiah di masing-masing exchange. Setelah itu, kita place limit buy Bitcoin dan juga Ethereum masing-masing 2 kali, jadi ada total 4 kali pembelian per exchange, di harga yang sama dan di waktu yang sama. Setelah kita tunggu beberapa lama, mulai ada order yang kejemput. Dan supaya jelas, kita rangkum hasilnya dalam tabel ini. Misalnya untuk pembelian pertama Bitcoin, yang paling pertama ordernya selesai yaitu peluang, lalu kedua ini cukup menarik ya. Untuk toko kripto dan juga pintu ini di jumlah durasi yang sama. Jadi kita taruh mereka di rank yang sama, dan terakhir untuk Indodax. Nah, sedangkan untuk pembelian kedua Bitcoin, yang paling cepat order executed yaitu peluang, kedua tercepat yaitu toko kripto, ketiga yaitu pintu, dan terakhir yaitu Indodax. Dan kembali lagi, ini kita lakukan limit buy semua di menit dan juga di detik yang sama supaya starting point semuanya sama dan kita bisa menilai secara lebih objektif. Nah, gimana dengan jumlah koin yang diterima? Walaupun kita udah tetapin pembelian di harga yang sama, ini jumlah koin di portofolionya tetap berbeda-beda ya. Di peluang ada di 0,003311 Bitcoin dan juga 0,097143 Ethereum. Di pintu ada di 0,003309 Bitcoin dan 0,0964 Ethereum. Di Indodax ada di 0,00330806 Bitcoin dan 0,09595893 Ethereum. Dan terakhir untuk di toko kripto ada di 0,00330534 Bitcoin dan 0,0961
Ethereum. Untuk nomor 1 yang koinnya paling banyak itu ada di Peluang. Sementara untuk rank kedua, ketiga, sampai keempat ini urutannya lumayan mix. Untuk Bitcoin, urutannya 2, ketiga, keempat ada di Pintu, Indodax, baru ke toko kripto. Sementara untuk Ethereum, urutannya ada di toko kripto, Pintu, baru ke Indodax. Nah, dari data ini mulai terlihat polanya. Saat pembelian, Peluang paling sering jadi yang tercepat terjemput, dan yang paling terlambat yaitu Indodax. Secara jumlah koin, Peluang yang dapat paling banyak dibandingkan exchange lain pada saat beli. Dan sekarang waktunya kita jual. Ini juga sama persis caranya. Jual di detik yang bersamaan juga. Dan kita temukan bahwa urutan terjemputnya sekarang kebalik. Sekarang Indodax justru yang paling cepat terjemput di semua transaksi jual. Dan memang secara logika ini masuk akal ya. Kalau harga order book Indodax paling tinggi saat buy, maka saat sell, demand di harga tersebut juga lebih cepat diserap. Setelah semua transaksi jual selesai, kita langsung withdraw jumlah rupiah sisanya. Dan setelah kita proses dengan semua biaya-biaya dan juga saldo kecil di awal, hasilnya seperti ini. Peluang ada di 10.097.075 rupiah, lalu Pintu ada di angka 10.093.440 rupiah, Indodax dengan jumlah 10.088.739 rupiah, dan terakhir toko kripto di jumlah 10.087.782 rupiah. Ini menarik ya, karena berarti di dua eksperimen yang berbeda, market order dan juga limit order, Peluang ini konsisten di posisi teratas, walaupun memang marginnya sangat tipis. Atas dasar itu, kita berikan 4 poin untuk Peluang dan juga Pintu, dan 3 poin untuk Indodax dan juga toko kripto. Nah, jadi kesimpulannya, masing-masing exchange ini memiliki keunggulan yang berbeda. Kalau kalian mau cari yang fee-nya paling kompetitif buat trade dan transfer on-chain hanya koin-koin besar seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan juga Binance Coin, maka dengan bobot ini, skor Peluang adalah yang paling tinggi. Kalau kalian tipe yang aktif trade koin-koin major, tapi ada sebagian yang mau di-stake dengan return yang lebih besar, maka skor Indodax adalah yang tertinggi. Lalu, kalau kalian tipe yang banyak pegang dan aktif pindahin altcoins on-chain, pengen staking alts ini juga, dan butuh pairing yang fleksibel, maka skor toko kripto yang tertinggi. Dan kalau kalian tipe yang fokus trading futures dan mau ada exposure ke tokenized US stocks, maka skor Pintu yang tertinggi. Anyway, kalau kalian mau belajar cara cuan di market kripto, bisa klik di sini. Dan kalau kalian mau belajar cara cuan di market saham, bisa klik di sini. Thank you guys and see you guys in the next video.